kawan yang saya hormati, selamat datang pada perbincangan Mushola An-Nur. Perbincangan kali ini kita berkaitan dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah besok segera akan kita mulai. Bersama saya ada Ustadz Fadlin Muhsinin. Beliau ini jauh dari Sumbawa ya. Dari Bima. Ustadz Fadlin ini dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya. Selamat datang Ustadz Fadlin. Selamat datang, Pak. Ya, ini Ustadz Diki Ramdhani. Ya, tapi jauh juga sih sebetulnya. Dari Sukabumi. 2 jam, Pak. 2 jam itu kalau naik motor. Kalau jalan kaki kan sama juga jauhnya. Nah, kawan-kawan sekalian, saya ingin ngobrol sama beliau berdua ini. Menurut saya berdasarkan pengalaman juga sih sedikit, bulan puasa di tempat orang itu kan ya, maksud saya di tempat orang itu tidak bersama keluarga inti orang kita itu kan ayah, ibu, adik, kakak, anak, gitu kan ya. Itu keluarga inti. Kita itu sejak kecil dibesarkan dalam situasi keluarga inti. Waktu belajar puasa kan di sana kondisinya, waktu mulai sahur umpamanya, pertama kali berbuka. Nah, tiba-tiba setelah besar, setelah dewasa, itu kita tidak berpuasa di rumah sendiri. Itu ada sesuatu yang hilang mestinya. Gitu. Nah, saya pengen tahu cerita sedikit serba singkat. Kalau Mas Diki yang dekat di Sukabumi, gimana kira-kira? Waktu mahasiswa kan juga sudah tidak di keluarga. Bagaimana suasana puasa di rantau? Mas Diki, pada saat Mas Diki. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah ya, sejak S1 juga, bahkan dulu sejak keluar SD masuk pesantren itu saya sudah mengalami puasa nggak sama keluarga inti gitu. Oh. Jadi sekitar umur 13 tahun udah ngalamin puasa nggak sama keluarga inti. Luar biasa. Iya. Ya tentunya kalau waktu masih kecil, umuran SMP begitu kan, itu pasti ada rasa sedih-sedihnya. Dan sedihnya itu diekspresikan dengan menangis gitu. Ya sama juga sih ketika S1 juga. Bahkan tiap tahun mesti ada sedihnya. Tapi bedanya mungkin kalau waktu masa-masa SMP itu ekspresinya dengan menangis. Kalau sekarang ya nggak menangis, udah nggak jauh menangis. Tapi tetap ada rasa lu kan? Ya kalau rasa sedih, rasa hilang gitu. Rasa hilang sesuatu. Kalau Ustadz Fadlin kemana? Lebih jauh banget ini sebetulnya. Ya, mungkin sama halnya juga dengan Mas Diki bahwa dari kelas SMA sudah keluar dari pulau Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa kemudian menuju Pulau Lombok. SMA di Lombok Barat. Ya disitulah kita puasa masuk pondok sejak SMA. Di situ puasa di pondok pesantren, kemudian begitu seterusnya selesai pondok pesantren masuk kuliah juga S1 di Makassar. Begitu juga beberapa tahun tidak pulang kampung juga, pisah dari keluarga inti, puasa di tempat merantau, kemudian selesai S1, kemudian lanjut lagi S2 di Jakarta, kemudian pisah lagi sama keluarga inti dan jauh sama keluarga, kemudian puasa di tempat merantau, ya ada sedih juga, ada rasa rindu sama orang tua, keluarga inti dan sebagainya. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, 2 ustadz yang bersama saya sekarang ada di Mushola An-Nur di Ciputat. Ini sejak awal sesungguhnya sudah hijrah, sudah meninggalkan komunitasnya, meninggalkan akar sosial budayanya. Mas Diki, ya, Mas Fadlin, kalau saya melihat secara positif ya, orang yang sudah hijrah itu, perkenankan saya menggunakan konsep hijrah. Orang yang
sudah hijrah sejak awal bahkan itu hasilnya tidak ada yang lain kecuali sukses. Nah, untuk tahap sampai sekarang, seberapa keberhasilan yang sudah Mas Diki dapatkan? Berbicara keberhasilan tentu juga setiap orang punya kriteria keberhasilan tertentu ya masing-masing. Jadi keberhasilan yang saya alami sekarang ya adalah kemandirian Pak, tentunya ya. Kemandirian saat puasa tidak lagi dibangunkan orang tua misalnya waktu saya masih SMP itu. Kemudian saat udah dewasa, udah masuk masa kuliah, udah nggak lagi nyari makan sendiri gitu kan istilahnya, untuk buka nyari sendiri, untuk sahur juga nyari sendiri, paling tidak bikin sendiri, udah nggak lagi bergantung pada orang tua. Nah itu juga salah satu indikator keberhasilan mungkin ya, tidak merepotkan orang tua. Jadi menjadi dirinya sendiri gitu. Kalau Ustaz Paling gimana? Ya mungkin agak luar biasa juga bahwa dari Bima, kemudian dari hijrah ke Makassar, kemudian hijrah lagi ke Jakarta, memiliki pengalaman yang cukup signifikan. Tentu saja kita hijrah keberhasilan, tentu saja seperti Mas Diki, bahwa adanya sifat kepribadian atau sifat yang dimana sikap dewasa seorang anak rantau, khususnya dimana kita sejak kecil dimanjakan sama orang tua, tiba-tiba kita hijrah di tempat orang, kemudian di kampung orang, kemudian kita dihidupkan dengan suasana baru, dengan budaya orang atau dengan budaya, entah itu budaya Jakarta atau budaya Makassar. Tentu saja ini milik keberhasilan, yaitu sifat kedewasaan dari seorang anak rantau. Dia sukses sebagai anak rantau, dan dalam banyak contoh para perantau itu memang orang-orang yang sukses. Dia lalu melepaskan diri dari tradisi yang bisa mengekang, menghambat dia untuk sebuah keberhasilan. Tradisi di kampung, apalagi di Indonesia gitu kan, itu banyak yang tidak membuat kita maju. Gitu. Di sanalah Mas Diki, Mas Fadlin, saya merasa bahwa bagaimana Rasulullah dulu kan sejak kecil dia sudah lepas dari orang tuanya, bapak ibunya, kakeknya bahkan. Gitu. Lalu kemudian disempurnakan oleh Tuhan, akhirnya dia hijrah ke Madinah. Dia menjadi manusia baru sama sekali. Di sanalah Tuhan yang lalu membentuk dia, gitu kan. Nah, kita yang dirantau seperti Mas Fadlin, Mas Diki, dalam bentuk lain juga sama kan? dalam bentuk lain, lalu kita terbentuk lepas dari akar-akar negatif yang bisa jadi kita miliki sebelumnya. Di perantauan itu kan kita pasti memilih yang positif, yang negatif tidak kita terima biasanya. Baik, satu episode kecil gitu, selintas pengalaman historis dari dua ustadz yang ada di Mushola An-Nur memasuki bulan suci Ramadan ini, kita dapatkan bagaimana nilai positif yang diperoleh ketika dia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan akar budaya, akar sosial yang sejak kecil sudah terbina masuk pada diri dia. Lalu kemudian dia mengambil yang positif dari perantauan. Mas Diki dari Sukabumi, Mas Fadlin dari Bima, bahkan dia sempat seperti Rasulullah ke Habasyah dulu. Kalau Mas Diki itu ke Makassar dulu, baru kemudian ke Jakarta. Luar biasa, semoga ada manfaatnya dan bisa dipetik nilai positif bagi kawan-kawan yang lain semuanya. Amin. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Mas Fadlin, Fadlin, dan terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan perbincangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.